Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena pada hari ini kembali kita boleh bersama dalam renungan malam. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Allah untuk bersyukur karena kebaikan Tuhan bagi kami di sepanjang hidup. Mari Tuhan, Engkau boleh membuka hati kami, pikiran kami, untuk boleh menerima firman-Mu sebagai kekuatan dan boleh menjadi sandaran bagi kami dalam menjalankan kehidupan ini. Percaya bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Mari bersabda bagi kami sekalian, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Dan pada hari ini saya membawa kita kepada sebuah tema, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan yang baik, tentu kita bisa tahu bahwa kehidupan kita selalu dikendalikan oleh Allah. Dan di dalam keadaan yang kurang baik, atau katakanlah kita berada di dalam kedukacitaan atau di dalam permasalahan, terkadang kita tidak lagi melihat apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Nah, di dalam hal ini firman Tuhan mengajak kita untuk kembali memperhatikan bagaimana Allah mengatur hidup kita, bagaimana Allah menginginkan kita hidup di dalam rencananya. Pada hari ini kita boleh tahu bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita dengan caranya. Manusia adalah makhluk yang sangat istimewa di hadapan Allah. Manusia adalah ciptaan yang lebih daripada ciptaan yang lain. Karenanya Allah menginginkan agar kita sebagai manusia ciptaan yang istimewa ini boleh menjadi milik Allah yang seutuhnya. Dalam cara yang telah ditentukan oleh Allah bagi kita semua, kita bisa belajar bahwa Allah melakukan tindakan yang tidak bisa dipahami oleh manusia jika dia memikirkannya dengan caranya sendiri. Tetapi sesungguhnya cara Allah adalah cara yang terbaik. Ketika kita berada di dalam keadaan yang salah, Allah menginginkan kita untuk menyadari kesalahan itu. Nah, di dalam hal inilah Allah memiliki kerinduan untuk membentuk kita, untuk menghajar kita, untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang menjadi pemilik atas kehidupan kita. Karenanya Allah menunjukkan kasih-Nya dengan cara melakukan didikan dalam bentuk disiplin, sehingga terkadang manusia tidak bisa menerima, bahkan manusia bisa menghindar dari apa yang dikatakan bentuk didikan yang dilakukan oleh Allah. Tetapi kita boleh sadar, jika Tuhan tidak melakukan apa yang menjadi keinginannya, maka manusia akan melakukan hal-hal yang salah. Manusia akan melakukan apa yang tidak benar, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang sangat-sangat mudah untuk melakukan keberdosaan, untuk melakukan kesalahan, untuk menjadi sesuatu yang tidak lagi seturut dengan kehendak Allah. Karenanya pada saat ini Allah kembali menginginkan kita untuk bisa melihat bagaimana Allah sungguh-sungguh membawa sebuah pembaharuan hidup bagi setiap umatnya.
Janganlah kiranya kita menjadi salah seorang seperti Esau, di mana Esau melakukan hal yang tidak benar. Dia menjual kesulungannya hanya untuk semangkuk bubur kacang merah. Dia tidak lagi berkeyakinan kepada Allah. Tuhan atas hidupnya adalah perutnya. Nah, inilah yang sering kali terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia dengan mudahnya menyerahkan apa yang menjadi keyakinannya karena tidak tahan akan bentuk-bentuk disiplin yang sedang Allah inginkan dan Allah kerjakan di tengah kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, biarlah kita boleh memberi diri kita untuk didisiplinkan, untuk dihajar oleh Allah. Percaya sebagaimana layaknya seorang ayah yang mengasihi anaknya akan menghajar anaknya untuk sebuah kebaikan. Tetapi jika ayah atau seorang bapa yang tidak mengasihi anaknya akan membiarkan anaknya di dalam keadaannya dan akan berakibat sangat-sangat tidak baik. Dan kita bersyukur karena Allah Bapa yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus telah memberikan dirinya untuk menderita, untuk menyatakan kasih-Nya bagi kita, untuk memberikan satu pengertian bahwa Allah sungguh ada bagi kehidupan kita. Dibentuk dengan cara Allah. Itu sangat berbeda dengan bagaimana manusia menghajar anak-anaknya atau membawa anak-anaknya. Tetapi kita sebagai manusia ciptaan Allah harus belajar untuk hidup bagi kehendak Allah. Karenanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyerahkan kehidupan kita dalam pengasihan-Nya. Biarlah kita boleh percaya apa yang dilakukan oleh Allah bagi kehidupan kita adalah hal yang terbaik. Menyadari bahwa kehidupan kita tanpa Allah bukanlah siapa-siapa. Dan ketika kita menyadari kita hanya memerlukan Allah dalam kehidupan kita, maka kita siap untuk menjalankan kehidupan kita. Meskipun ada banyak hal-hal yang belum kita pahami, ada mungkin banyak masalah, ada banyak mungkin persoalan hidup yang tidak bisa kita hadapi dan masih dalam tanya. Tetapi kita percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menghajar kita dengan kasih-Nya untuk kebaikan kita, untuk kemuliaan namanya. Mari kita menyerahkan hati kita, mari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam pimpinan Allah. Percaya Allah akan membawa kita kepada yang terbaik. Kiranya Allah menolong kita hidup di dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri renungan ini dengan kembali merendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Engkau sendiri yang mengajar kami untuk hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyadari Tuhan betapa kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau. Karenanya biarlah kami boleh percaya apa yang Tuhan berlakukan dalam hidup kami itulah yang terbaik. Terima kasih Bapa karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau berjalan bersama kami sehingga kami boleh yakin bahwa di dalam kehidupan yang kami jalani pada hari ini dan hari-hari selanjutnya kami boleh percaya Allah bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin.